Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia yang telah Allah anugerahkan kepada kita sekalian. Terutama kalau kita mendapatkan 3 nikmat yang disebutkan oleh seorang ulama yang bernama Wahab bin Munabbih. Beliau mengatakan kalau kita mendapatkan 3 nikmat ini, maka kita akan mendapatkan nikmat-nikmat yang lainnya. Yang pertama, berada di atas nikmat Islam. Semuanya berada dalam Islam, ya? Alhamdulillah. Kemudian nomor kali diberikan nikmat sehat. Semuanya dalam keadaan sehat, alhamdulillah. Di mana Nabi SAW juga mengatakan nikmatani maqbunun fihima kasirun minan nas as-sihha wal farah. Ada 2 nikmat yang kebanyakan manusia itu lalai kalau mendapatkan 2 nikmat ini sekaligus, yaitu yang pertama nikmat sehat, yang kedua nikmat waktu luang. Coba kalau lagi sehat ditambah lagi nganggur, orang gawean, kerjaannya ya ada yang pegang kartu, ada yang main remi, ada yang cuma nongkrong saja di pos kamling, cerita terus sampai datang subuh lagi. Akhirnya lupa untuk melakukan ibadah-ibadah yang penting. Maka kalau terkumpul 2 sekaligus, itu tadi yang Nabi SAW itu katakan, nikmatani maqbunun fihi makasirun minan nas. Orang banyak itu banyak dilalaikan kalau mendapatkan 2 nikmat ini sekaligus, yaitu yang pertama tadi nikmat sehat, yang kedua nikmat waktu luang. Berarti saya ki orang nganggur, saya ki ngaji. Alhamdulillah, waktunya sudah diisi dengan kebaikan. Nikmat yang ketiga kata Wahab bin Munabbih, kalau kita syukuri nikmat ini lagi, kita juga bisa mendapatkan nikmat-nikmat yang lainnya yang begitu banyak. Kata beliau, kalau kita mendapatkan sifat qanaah, selalu merasa cukup dengan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Qanaah itu artinya selalu merasa cukup. Yang ada di rumah cuma sepeda ontel, mau pergi sekolah, mau pergi ke sawah, cuma ada seperti itu. Ya alhamdulillah, Allah mesti berikan nikmat sepeda ontel tadi. Kalau ada yang diberi nikmat motor, dia juga merasa cukup. Alhamdulillah, wis duwe motor, bisa pergi kemana-mana, bisa ngaji juga, mendapatkan nikmat seperti itu. Dan kalau diberikan nikmat apapun, disyukuri juga dengan nikmat-nikmat tadi yang Allah Subhanahu wa taala berikan.
Kesimpulannya ada 3 kata Wahab bin Munabbih. Kalau kita dapati 3 nikmat ini, yang pertama nikmat Islam, yang kedua nikmat sehat, yang ketiga mendapatkan sifat qanaah, maka kita akan mudah untuk mendapatkan nikmat-nikmat yang lainnya. Maka marilah kita mengawali kajian ini dengan mengucapkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi dengan kita rajin bersyukur, Allah terus menambah nikmat-nikmat yang lainnya kepada kita sekalian. Allahumma amin. Kemudian salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita yang besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah penutup para nabi. Beliau itu adalah orang yang sangat perhatian sekali kepada umatnya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga menjadi panutan kita sekalian. Kita mengambil agama ini cuma berdasarkan wahyu dari Allah saking Al-Quran, dan juga wahyu dari Allah yang ada pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita temukan dalam hadis-hadis baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika kita berpegang dengan 2 hal ini, berpegang dengan Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kata Nabi, lan tadillu abadan, kalian tidak akan sesat selamanya. Berarti kalau ingin selamat, kita diperintahkan untuk mengikuti Al-Quran dan hadis. Sekarang kita akan ngaji. Saya beri judul di sini ini karena diminta, kajiannya sedikit. Ini nanti banyak diskusi. Diskusinya tekan jam saat tekannya berarti. Sampai pertanyaannya rampung berarti. Iya, berarti tak ladeni pertanyaan-pertanyaan. Ya. Materinya ada di layar, nanti akan kami sebutkan 9 poin secara singkat. Karena diminta materinya singkat, maka materinya makin singkat. Kita setelah bulan Ramadan biasanya amalannya wis tambah malas. Betul apa mboten? Betul apa mboten? Bapak-bapak tambah malas apa tambah semangat? Coba ning bulan Ramadan salat malam 11 rakaat dalam salat tarawih. Bar Ramadan 11 apa 11? Wah, guyu ibu-ibu ini. Berarti tenang. Makanya penting kiranya kita itu untuk menjaga amalan. Continue ajak dalam beramal itu penting. Namun mungkin kita akan berkurang amalannya tadi. Nah, sekarang ada kiat penting. Yang pertama, melakukan amalan tadi itu ajak. Yang kedua, tetap beramal, tetap ngibadah walaupun jumlahnya sedikit. Makanya di sini saya beritahu amalan-amalan yang ringan. Ya, nanti saya awali dengan pembahasan masalah penting dulu dalam masalah keyakinan, dalam masalah akidah, karena ini poin penting. Baru nanti saya akan memberitahukan amalan-amalan yang nanti dari yang ringan ini berpahala yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oke. Ada 9 poin. Pengen dibahas tuntas apa bersiji? Pengen dibahas tuntas? Judulnya niku amalan ringan yang mengantar sampai surga. Pengennya kan yang ringan-ringan lah. Sing abot-abot iki wis males bar Ramadan, sing biasanya rajin itu di bulan Ramadan. Makanya diberitahu amalan-amalan yang ringan. Di sini kami awali amalan yang ringan yang pertama. Ini jadi pembuka pintu surga. Bahkan ketika kita punya amalan ini, Bapak Ibu-ibu akan dimudahkan masuk surga tanpa siksa dan tanpa hisab.
Artinya masuk surga langsung, tidak lewat mampir neraka terlebih dahulu. Pengen tahu amalan pertama ini? Amalannya adalah tawakal dan menjauhi penyakit-penyakit yang biasa kita sebut dengan TBC. Apa TBC? Takhayul, bid'ah, khurafat. Terutama pada poin takhayul lan khurafat. Seorang muslim kalau poin pertama ini sudah dipenuhi, ini wis dapat jaminan masuk surga secara langsung. Sudah dapat jaminan masuk surga secara langsung. Tawakal. Tawakal itu artinya pasrah penuh pada Allah Subhanahu wa taala. Namun pasrahnya bukan sekedar pasrah. Pasrahnya tetap kerja, pasrahnya tetap usaha, pasrahnya tetap harus melakukan sebab-sebab. Namun intinya hatinya itu pasrah penuh pada Allah Subhanahu wa taala. Pasrahnya ini penuh pada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau dia pasrah, dia tidak lakukan sebab-sebab yang keliru. Ini terutama misalnya kalau bapak-bapak, ibu-ibu berada dalam keadaan sakit. Ada yang mengambil pilihan, ya sudahlah saya datang ke wong pinter, datang ke orang pintar, dikasih obat-obat yang kadang ora jelas. Contoh misalnya ada obat atau jalan yang mereka sebut dengan pengobatan alternatif yang ini enggak jelas memindahkan penyakit. Kadang penyakit dipindahkan pada satu ekor wedus, dipindah pada satu ekor kambing. Wonten apa mboten? Wonten? Wonten. Penyakitnya ditransfer. Ini bentuk penyembuhan yang sudah tidak pakai logika lagi. Dan ini membahayakan hewan, membahayakan makhluk lain. Masa kita yang punya penyakit kok dipindahkan kepada hewan yang tidak salah apa-apa. Maka kalau orang ingin benar, ingin selamat, yang pertama tawakal, tempuh cara yang benar. Kemudian jauhi yang namanya perbuatan syirik. Jauhi yang namanya perbuatan syirik. Ada kisah di sini, sebenarnya kisahnya sangat panjang. Saya tidak bisa menceritakan kisah ini secara utuh. Namun kalau bapak dan ibu-ibu memenuhi poin pertama ini, maka akan tergolong 70.000 orang yang masuk surga tanpa siksa dan tanpa hisab. Ada berapa jumlahnya? 70.000. Sak desa Umbul Rejo berapa jumlah penduduknya? Hah? Sampai 70.000? Mboten nggih? Nah, berarti 6.000 kalau semua yang ada di Umbul Rejo ini masuk 70.000 tadi. Berarti masih ada peluang yang ada di Panggang, yang ada di Wonosari, yang ada di Karangmojo dan yang lainnya. Berarti masih ada peluang. Di sini disebutkan 70.000. Ini jadi bahan diskusi di masa Nabi SAW ketika Nabi sebut ada 70.000 orang yang masuk surga bi ghairi hisabin wala adzab. Ada orang yang masuk surga tanpa hisab. Tanpa hisab itu artinya nggak pakai hitung-hitung amalnya, langsung masuk surga. Beda kalau orang punya kasus banyak seperti yang ada di KPK. Ngertos KPK nggih? Coba kalau punya masalah banyak kan, harta ini nggak jelas, ini nggak jelas, kan diperiksa oleh KPK kan lama. Namun orang ini nggak pakai perhitungan tadi, masuk surga bebas hambatan seperti orang lewat jalan tol. Nih, seperti lewat jalan tol. Ya dari Panggang sampai ke Ponjong ini nggak ada jalan tol. Ya, tumben jalannya malam itu sepi. Jadi seperti jalan tol dirasakan. Namun orang yang masuk surga tanpa hisab sini, tanpa hitungan, langsung masuk dalam surga tanpa siksa, artinya tidak masuk ke neraka lebih dahulu.
Pingin masuk 70.000 orang ini? Pingin masuk 70.000 orang ini? Pingin? Kalau orang pingin ya orang tak jelas ke wis rampung. Pingin masuk 70.000 orang? Pingin? Sing pertama, ini disebut dalam hadis menjauhi perbuatan tatoyur. Ini saya gambarkan dulu di kalangan orang Arab seperti ini. Tatoyur dulu. Ini di kalangan orang Arab, kalau pingin tahu urusannya mudah, dia pakai hitung-hitung hari. Kalau dulu itu pakai gerakan burung. Kalau dia gertak burungnya terbang ke kanan, oh berarti baik. Kalau burungnya terbang ke kiri, wah berarti musibah. Kalau orang zaman sekarang pakai hitung apa? Dino. Ini ketika lakukan hajatan ini ke pas apa ora. Nanti yang calon pengantin yang lanang istilahnya hitungan ini pakai apa ya, sing pakar-pakar hitungan-hitungan ini lah, aku lupa hitungannya. Hah? Nah, itu hitungannya. Biasanya nanti yang kliwon ini netunya berapa, ya toh? Terus nanti harinya netunya lagi berapa, yang lanang sama yang wedok ini digabung. Ada hitungannya, itu dibagi dibagi 3. Nanti main hitung-hitung, nanti kalau ada sisa, yo nanti bisa selamat. Kalau tidak ada sisa, perlu nanti tambah supaya dapat jalan selamat biar nggak kena sial. Maka hitung hari tadi. Ini sama dengan kebiasaan orang Arab yang disebut perbuatan tatoyur, menghitung-hitung nasib. Menghitung-hitung apa? Nasib. Kalau masih punya keyakinan seperti ini, sulit masuk 70.000 orang yang lebu surga tanpa hisab dan tanpa siksa. Itu sifat yang pertama. Pengen tahu lagi yang kedua? Yang kedua, orang ini punya sifat, saya cuma sebutkan 3 nanti. Tatoyur, tidak meminta diruqyah. Kadang ada yang kesurupan atau dalam badannya ini karena dulu belajar ilmu-ilmu hitam, ya, belajar ilmu-ilmu hitam, akhirnya jin itu bersemayam di dalam badannya, sehingga kalau dia mau baca Quran akhirnya gemetaran. Ketika dia itu dengar kumandang azan, dia pingin lari dari masjid. Ketika mau zikir sudah nggak tenang lagi, panas sumuk. Kalau bapak ibu ada yang seperti ini tanda barangkali ada jin di dalam tubuh. Mungkin ada kesalahan di masa silam, pernah mempelajari ilmu hitam. Nah, ini cara penyembuhannya kita kenal di dalam syariat Islam, dikenal dengan sebutan ruqyah. Dikenal dengan sebutan apa? Ruqyah. Membaca ayat-ayat Quran atau membaca doa-doa saking hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Contoh saking ayat Al-Quran. Pernah para sahabat meruqyah orang lain cuma moco Al-Fatihah. Semua sudah hafal Al-Fatihah nggih? Pun. Cuma moco Al-Fatihah sudah menjadi bacaan untuk ruqyah. Akhirnya orang yang kena penyakit itu hilang. Penyakitnya itu diangkat. Bisa juga membaca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Surat apa? Al-Ikhlas, Al-Falaq, kali surat An-Nas. 3 surat ini dipakai untuk bacaan ruqyah. Jadi yang dimaksud di sini apa? Kadang kalau kita itu minta diruqyah orang lain, penyakit yang ada dalam tubuh kita yakin 100% itu hilang. Namun kebanyakan orang yang ruqyah cuma bergantung pada orang atau kiai yang menyembuhkan, tidak bergantung pada Allah Subhanahu wa taala.
Itulah yang menyebabkan orang ini sulit masuk 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa siksa. Sifat yang ketiga, kalau ingin masuk yang 70.000 tadi, sifat yang ketiga adalah, ini sifat yang paling penting kata Ibnu Qayyim, disebutkan oleh Nabi SAW, wa ala rabbihim yatawakkalun. Dia itu senantiasa tawakal, pasrah penuh pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika bapak-bapak yang pergi kerja tawakalnya penuh pada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka bisa masuk dalam golongan ini. Ketika dia memiliki sawah, ingin bercocok tanam selama setahun, ini berapa kali panen, dia pasrah penuh pada Allah Subhanahu wa ta'ala, itu namanya tawakal. Bisa masuk 70.000 orang yang disebut di sini. Intinya poin pertama ini kembali kepada keyakinan. Kalau keyakinan kita itu, iman kita itu benar, keyakinan kita itu betul, maka bisa masuk 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa siksa. Nggih niku amalan sing pertama. Amalan nomor kali. Menjaga sholat, terutama yang di sini kami sebut karena kita bahas yang ringan. Yang pertama menjaga sholat subuh, karena sholat subuh itu orang sulit untuk menjaga karena kebanyakan pingin untuk melanjutkan tidur. Betul apa mboten bapak-bapak? Betul. Dan bar Ramadan itu jamaah sholat subuh kembali maju. Kembali apa? Maju, safe maju. Jamaahnya semakin berkurang. Mungkin Masjid Baitul Hikmah ini kalau bulan Ramadan jamaah subuh itu terlalu soft. Ketika bar Ramadan mungkin ada di tempat yang lainnya cuma tinggal 5 orang saja. Itu keris yang sepuh-sepuh, sing nom-nom yo angel tangi. Tinggal yang sepuh-sepuh saja. Imam, muazin, sing pegang kunci depan, sing biasa bersih-bersih kamar mandi, karo sing lagi sadar untuk sholat. Pas wong 5 sing menjaga sholat subuh. Yang kedua di sini disebut sholat ngasar. Kenapa disebut sholat ngasar? Karena kalau kita itu biasanya sibuk neng sawah, ingin melaksanakan sholat, pengen pulang dulu atau pengen lakukan sholat di sawah, nanggung. Pas nanggung pulang wes maghrib. Maghrib orang sempat lagi sholat ngasar. Padahal Nabi SAW ini katakan kalau menjaga sholat subuh dan sholat ngasar, Nabi katakan man shollal bardaini dakhalal jannah. Sapa sing jaga sholat subuh lan sholat ngasar, maka dia akan masuk surga. Di dalam pembahasan yang lainnya Nabi sebut sholat subuh kali sholat ngisa. Kalau sholat subuh tadi berat untuk tangi, kalau sholat ngisa wes ngantuk. Ya, sholat ngisa itu wes ngantuk. Makanya Nabi SAW katakan sesungguhnya sholat yang paling berat bagi wong munafik yaitu sholat subuh dan sholat ngisa. Maka kalau orang itu benar-benar perhatian pada sholat subuh dan sholat ngisa, berarti dia selamat dari sifat kemunafikan. Mungkin Allah menyelamatkan kita dari sifat kemunafikan dan kita dimudahkan untuk menjaga sholat lima waktu kita sehingga kita benar-benar dimudahkan untuk masuk surga. Nomor 3, ini amalannya ringan, namun diamalkan berazan.
Yaitu yang disebut oleh Nabi SAW ketika menyebut hadis ini, man sami'an nida fayaqul, siapa yang mendengar kumandang azan. Ya, di antara yang disunahkan ketika azan itu berkumandang, yang pertama, ucapkanlah atau ulangilah apa yang diucapkan oleh muazzin. Muazzin itu ucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Berarti kita ulang ucapan tadi. Yang mendengar azan itu mengulang. Berarti nanti dia ucapkan lagi Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ucapkan asyhadu alla ilaha illallah juga. Yang dengar azan juga ulang. Pas ucapan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, yang mendengar azan mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Nanti kalau azan itu sudah selesai dikumandangkan, maka ada lagi disunahkan. Ini salah satu bacaan. Namun yang biasa kita dengar di radio, di TV, bacaan seperti ini. Allahumma rabba hazihi da'wati tamma. Terus wassolatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'atsu maqaman mahmudan ladzi wa'atta innaka la tukhliful mi'ad. Nabi SAW katakan, siapa yang mengucapkan bacaan ini berazan, halat lahu syafaati, maka dia berhak untuk mendapatkan syafaatku pada hari kiamat kelak. Dia akan berhak mendapatkan syafaatku di hari kiamat kelak. Ada juga bacaan berazan. Di sini saya terangkan, ucapan atau doa berazan itu bervariasi. Ada yang pakai bacaan ini, ada yang pakai bacaan itu. Dua-duanya boleh diamalkan. Sama seperti bapak-bapak, ibu-ibu kalau sholat, ada yang melaksanakan sholat 5 waktu. Doa iftitahnya ada yang pakai Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib, dan seterusnya. Ada lagi yang pakai doa iftitah apa? Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, dan seterusnya. Ada lagi yang memakai wajhtu wajhiya lillazi, dan seterusnya. Betul? Betul. Boleh bermacam-macam seperti itu. Bacaannya variasi. Maka doa setelah azan juga bervariasi. Boleh kita ganti-gantian, kadang pakai doa ini, kadang pakai doa itu. Dan memang ada beberapa hukum kita bahas. Kalau kita memilih pendapat ini boleh, kadang berganti-ganti juga boleh, kecuali dalam masalah yang harus kita memilih salah satu. Harus memilih mana yang bersesuaian dengan dalil. Maka kita harus mencocoki atau mengikuti baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contoh, ketika akikah, ngertos akikah? Akikah ini apa akikah? Akikah itu apa, Mbak? Pedus? Disembelih, terus dipangan. Pinten ekor? Setunggal? Setunggal apa kalih? Nggih, kalau sing wedok lahir berarti setunggal. Kalau sing lanang kalih. Wah, berarti betul. Aduh, ini saya kasih hadiah apa niki, Mbah? Mangke nggih, kalih kula nanti urusan ragil. Insyaallah. Baik. Contoh, sebagian mungkin menganggap atau ada sebagian pendapat yang menyatakan akikah boleh selain kambing. Mungkin mengatakan bahwasanya wah boleh, nggak apa-apa kalau memakai 2 ekor ayam atau memakai bebek misalnya. Ada yang munculkan pendapat seperti ini, namun ini bertentangan dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana Nabi SAW mengatakan al-ghulamu marhunatun bi aqiqatihi, anak itu tergadaikan dengan akikahnya. Nanti pada hari ke-7 disembelihkan kambing untuk anak tersebut. Di sini dikatakan dengan wedus, dikatakan dengan kambing. Maka
Kalau kita ingin mengikuti pendapat, tidak bisa memilih, wah terserah kamu pilih pendapat ini nggak apa-apa, yang ini pilih pendapat ini nggak apa-apa. Tetap memilih satu pendapat yang sesuai dengan tuntunan kanjeng Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak bisa memilih pendapat yang lain. Namun kalau yang kita bahas ini doa berazan, ada doanya seperti ini. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh raditu billahi rabba wa bi Muhammadin rasulah wa bil islami dina. Ini kata Nabi SAW, siapa yang mengucapkan doa ini berazan, maka ghufira lahu zambuhu, maka dosanya itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis lengkapnya seperti ini, dikatakan dalam hadis ghufira lahu zambuhu. Dia baca doa tadi, maka dosa-dosanya itu akan diampuni. Padahal cuma maca doa berazan. Ringan namun punya pahala yang besar. Kita teruskan. Ini disuruh cepat ini. Nomor sekawan, melakukan sholat rawatib 12 rakaat dalam sehari. 12 rakaat dalam sehari. Kalau kita lihat hadisnya, kalau 12 rakaat ini bapak-bapak dan ibu-ibu jaga, maka Nabi SAW janjikan bunyalahu baitan fil jannah, akan dibangunkan baginya rumah di surga. Coba hitung 12 rakaat nggih, ini dalam sehari. Sebelum subuh kalih rakaat. Nggih, sebelum subuh qobliyah subuh kalih rakaat. Kemudian zuhur, sebelum zuhur qobliyah zuhur sekawan rakaat. Jadi wis 6. Nggih, sebelum zuhur qobliyah zuhur sekawan rakaat. Kemudian bar zuhur, ba'diyah zuhur kalih rakaat. Sudah 8. Nggih. Terus ngasar tidak ada rawatib, namun masih boleh melaksanakan sholat sunnah. Kemudian sholat maghrib, ba'diyah maghrib kalih rakaat. Berarti sudah 10. Ditambah lagi dengan ngisa wonten ba'diyah, ngisa kalih rakaat. Pas 12 rakaat dalam sehari. Kita hitung tadi qobliyah subuh kalih rakaat, qobliyah zuhur sekawan rakaat, ba'diyah zuhur kalih rakaat, ba'diyah maghrib kalih rakaat, ba'diyah ngisa kalih rakaat. Totalnya pinten? 12 rakaat. Kata Nabi SAW sebutkan di sini, buniyallahu bihinna baitun fil jannah. Kalau 12 rakaat ini dijaga, maka akan dibangunkan rumah di surga. Pengin rumah di surga? Rumah di surga itu sangat-sangat jauh daripada istana-istana yang kita temui di dunia. Walaupun kita punya gubuk reog di dunia, kalau kita menjaga sholat ini, maka akan digantikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan rumah yang sangat-sangat istimewa di surga. Moga-moga Allah memberikan kita karunia yang demikian di surga nanti. Allahumma amin. Kemudian yang kelima, menjaga sholat rawatib zuhur. Di sini kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk sholat rawatib. Ingat ya, rawatib itu entah qobliyah, entah ba'diyah. Sebelum sholat wajib atau sesudah sholat wajib. Kalau kita katakan rawatib zuhur di sini, dalam hadis disebutkan bisa kita kerjakan 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat ba'diyah zuhur. Kalau tadi yang saya sebutkan dalam hadis sebelumnya cuma 2 rakaat ba'diyah zuhur, ini ada 4 rakaat ba'diyah zuhur. Jadi sebelum zuhurnya itu sekawan rakaat, bar zuhur sekawan rakaat. Dikatakan oleh Nabi SAW seperti ini, siapa yang menjaganya
maka amalan tadi haruma 'alan nar, akan menyebabkan orang itu diharamkan masuk dalam neraka, diharamkan masuk dalam neraka. Cuma menjaga 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat ba'da zuhur. Yang keenam, membaca ayat kursi. Membaca ayat kursi. Pun ngertos ayat kursi? Coba dimaca sesarengan. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dzal ladzi yashfa'u indahu illa bi iznihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima syaa' wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard wala ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim. Ini dibaca, kita biasakan bar sholat 5 waktu. Maka kata Nabi SAW, dia akan dimudahkan masuk surga illa ayyamut, kecuali yang menghalangi dia itu adalah kematian. Maksudnya setelah mati dia nanti akan dimasukkan dalam surga. Jaga rutin bar sholat 5 waktu, moco ayat kursi. Kemudian nomor 7, menjaga sholat sunnah wudhu. Kalau kita punya kebiasaan berwudhu itu kita menjaga sholat minimal kali rakaat. Ingat, di sini tidak mesti secara spesifik mengerjakan sholat sunnah wudhu. Boleh kita rangkap dengan sholat sunnah yang lain. Contoh, dirangkap dengan sholat sunnah rawatib. Misalnya ingin sholat sunnah qobliyah subuh, sholat sunnah wudhu boleh diikutkan pada sholat sunnah qobliyah subuh. Bisa diikutkan juga pada sholat sunnah tahiyatul masjid. Karena yang Nabi SAW katakan tentang sholat ini pada Bilal, Bilal itu punya kebiasaan jaga wudhu. Dikarenakan beliau itu biasa menjaga wudhu, dan setelah wudhu itu menjaga sholat kali rakaat, akhirnya sendalnya suaranya telah terdengar di surga. Berarti sudah ada jaminan masuk surga. Dan juga disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis seperti ini. Nabi SAW itu katakan, Nabi SAW bersabda, siapa saja di antara muslim yang memperbagus wudunya, kemudian dia mengerjakan sholat 2 rakaat, hatinya itu hadir, wajahnya itu dihadapkan ke arah kiblat, kemudian dia menjaga sholat tadi, illa wajabat lahul jannah, kebiasaannya berwudu melaksanakan sholat kali rakaat, maka dapat jaminan masuk surga. Itu yang nomor 7. Nomor 8, puasa 3 hari setiap bulan. Wingi kan pun puasa Syawal. Puasa Syawal pinten-pinten? 6. Kata Nabi SAW, man soma Ramadana summa atba'ahu sittan min Syawal kana kasiyamid dahar. Siapa yang menjalankan puasa di bulan Ramadan lantas dia ikutkan dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka berarti dia telah puasa setahun penuh. Selain itu kita juga dianjurkan minimal setiap bulan Hijriyah ada puasa 3 hari.
Ada puasa 3 hari. Dan paling bagus dari bulan Hijriah tadi kita lakukan pada tanggal 13, 14, 15 saking bulan Hijriah yang dikenal dengan puasa Ayyamul Bid. Karena dikatakan Ayyamul Bid, ayyam itu artinya hari, bid itu artinya putih. Karena biasa di tanggal 13, 14, 15 bulan itu nampak putih, bulan purnama. Maka kalau siapa yang jaga seperti ini, kata Nabi SAW, siapa yang setiap bulannya minimal puasa 3 hari. Syawal sudah 6, berarti wis lebih dari telu. Ini bulan apa? Bar Syawal, Zulkaidah. Ya, di bulan Zulkaidah ini lakukan lagi 3 hari. Habis bulan Zulkaidah bulan apa? Zulhijjah, bulan besar. Lakukan lagi 3 hari. Setelah bulan besar tadi bulan apa? Surah. Lakukan lagi 3 hari. Setiap bulan Hijriah lakukan 3 hari sepanjang tahun minimalnya. Maka seperti hitungannya puasa setahun penuh. Seperti hitungannya puasa setahun penuh. Padahal kita cuma lakukan 3 hari setiap bulan. Bisa memilih pada tanggal 13, 14, 15. Amalan yang terakhir, menjaga sholat isyraq. Biasa ada yang menyebut dengan sholat syuruk. Dan ini sebenarnya termasuk bagian saking sholat duha. Dan ini sholat duha yang dikerjakan di awal waktu. Siapa yang kerjakan sholat ini, sholat isyraq seperti ini bentuknya. Nabi SAW katakan siapa yang sholat subuh berjamaah di masjid. Syarat pertama berarti sholat subuh berjamaah di masjid. Lalu syarat yang kedua, dia menunggu sampai matahari meninggi. Dia menunggu sampai matahari meninggi. Matahari meninggi itu kira-kira 15 menit setelah matahari terbit. Saat ini matahari terbit jam pinten? 5:30 ini masih gelap loh. 6 kurang 1/4. Ditambah 15 menit berarti jam 6 pas. Jam 6 dia melakukan sholat isyraq ini, berarti dia telah mendapatkan keutamaan di sini. Lakukan sholat isyraq minimal kali rakaat. Nabi SAW katakan pahalanya sholat subuh di masjid, nunggu sampai matahari meninggi tadi, lakukan sholat isyraq kali rakaat, dia akan mendapatkan pahala hajan wa umrotan tamatan, mendapatkan pahala haji dan umroh yang sempurna dan sempurna. Nabi ulang sampai 3 kali penyebutan ini dalam riwayat yang lain. Ini saya sebutkan dalam riwayat ini disebutkan sempurnanya 3 kali juga. Berarti yang pingin haji nggak kesampaian, pingin haji nggak ada biaya, pingin haji sudah umurnya sudah tua nggak mungkin lagi mendaftar. Maka saran saya biar pahalanya dapat terus, bahkan tiap hari itu bisa dapat. Yang pertama syaratnya apa? Sholat subuh dan masjid. Yang kedua, nunggu sampai matahari meninggi, moco zikir apa moco Quran. Yang ketiga, setelah matahari meninggi tadi jam 6 tadi lakukan sholat kali rakaat, maka akan mendapatkan pahala hajan wa umrotan tamatan, dapat pahala haji dan umroh yang sempurna dan sempurna. Jadi yang belum kesampaian bisa melakukan seperti ini, namun yang mampu tetap dikenakan wajib untuk tindak haji. Mugi-mugi yang diberikan kelebihan rizki, Allah Subhanahu wa ta'ala lapangkan rizkinya untuk segera munggah haji. Allahumma amin. 9 amalan sudah kita sebutkan di sini pun rampung.
Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saksikanlah video-video lainnya di channel Darussolin TV dan jangan lupa subscribe channel Darussolin TV.